Di dalam emotional intelligence ada 5 dimensi yang bisa diterapkan dalam pekerjaan profesional maupun dalam hubungan keluarga. Dan kami dari kelompok 7 sudah membuat dan akan menjelaskan bagaimana penerapan dari kelima dimensi ini dalam pekerjaan profesional. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan memahami dampaknya terhadap tindakan dan orang lain. Membantu kita tetap tenang, tidak reaktif, dan membuat keputusan lebih bijak dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dimensi yang kedua adalah self-regulation. Kompetensinya adalah adaptability, kemampuan mengendalikan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Orang mampu beradaptasi lebih tahan terhadap tekanan dan lebih siap menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Dimensi yang ketiga adalah motivation. Dengan kompetensinya, komitmen. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Itu baik dari dalam diri sendiri maupun ada dari luar. Sedangkan komitmen adalah konsistensi untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Motivasi tanpa komitmen itu akan sulit menghasilkan keberhasilan. Dimensi yang keempat, empathy. Kompetensinya adalah developing others. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, dan developing others berarti membantu orang lain berkembang dan mengoptimalkan potensinya. Dimensi yang kelima adalah social skill dengan kompetensinya collaboration and cooperation. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain melalui pertukaran ide dan tanggung jawab. Kolaborasi dan kerjasama penting untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana penerapannya di dunia profesional dari masing-masing dimensi dan kompetensi. Pagi Bu Christine. Pagi Bu Eva, silakan masuk. Terima kasih. Bu Christine, saya sudah terima proyek timeline yang Ibu kirimkan ke saya. Proyek Nusa ini tinggal 2 bulan lagi Bu Eva. Proses produksi harus sesuai jadwal, kualitas harus tetap dijaga, kontrak vendor juga harus tetap sesuai koridor hukum Bu. Kampanye marketing harus tetap efektif dan closing sales sesuai target. Maaf Bu Christine, menurut saya rencana ini kurang realistis. Target angka terlalu tinggi Bu. Tim di lapangan tidak kita perhitungkan. Kalau kita paksakan Bu, tim bisa kelabakan dan kualitas kita tidak terjaga. Oke Bu Eva, aku barusan kaget tapi terima kasih sudah jujur menyampaikan kekhawatiran Ibu. Bagian mana dari jadwal ini yang paling tidak realistis Bu? Menurut saya fase implementasi minggu ketiga Bu. Tugas menumpuk. Saran saya kita pindahkan ke awal bulan berikutnya. Baik, kita cek data dan revisi ya. Tolong update hambatan paling besar dari masing-masing divisi. 1 jam lagi kita ketemu lagi untuk diskusi. Maaf operator yang sekarang udah dikasih tahu yang bener gimana, tapi tetap aja salah terus. Sip. Aduh, capek juga. Aduh. Pak Edo bangun. Tahu nggak sih kita dapat mesin baru tahu dari tim mesin. Itu buat membantu kita, nanti kita cuma bagian tinggal ngawasin doang. Robot. Lagi-lagi robot. Tahun lalu juga udah pakai mesin potong otomatis juga pakai robot. Tapi kan robot itu ngebantu kita, Pak. Pak Edo kan sering pegel ini tuh. Sekarang dibantu robot. Jadi ngangkut-ngangkut barangnya pakai robot. Bu Vio, saya ini udah kerja 20 tahun di sini. Dari zamannya pakai tuas manual. Nggak ada yang nggak saya tahu di sini. Kalau semua pakai robot, terus saya kerja apa? Nonton doang. Nih, ada apa nih? Kan kenapa nih? Ada apa? Hah? Gini bang, ini mau ada robot baru lagi. Abang tahu lah, abang dulu operator sama saya. Abang udah jadi manajer. Terus sekarang nggak ada robot lagi, susah bang adaptasinya. Alah, kemarin Bang Edo bisa kok. Buktinya Bang Edo sekarang posisi sekarang kenapa tuh? Kan gara-gara abang yang jadi pionirnya tuh di tempat kita. Jadi, aduh, Bang Edo dulu kita pakai kalkulator, terus pakai Excel, terus kita takut kan enggak. Malah kita manfaatnya lebih tinggi lagi tuh, bener nggak? Betul, Pak. Lagian Bang Edo, ini kan tujuannya, kalau dulu kita butuh waktu misalnya 3 jam dari satu produk, sekarang jadi cepet nih, jadi 1 jam. Artinya, ini ditambah produk kita jumlahnya. Gue percayalah, pasti perusahaan kita mampu berubah dan beradaptasi lah sama situasi ini. Oke bang. Dan kita beradaptasi juga Bang Edo. Nah, makasih ya Nak. Iya. Ya. Mantap Bang. Cek prosedurnya. Yuk. Coba cek. Itu nggak sih, nggak kontras nggak sih? Boleh.
deadline hari ini ya. Iya, baik Pak. Iya, apaan sih? Deadline terus. Baru ngasih tugas tadi pagi. Iya, rese banget, sumpah. Mundur terus. Halo, Bapak Ibu. Saya mau informasikan proyek kita ini berhasil. Oke, jadi kita sudah di DP dari ekspektasi kita 50%. Bapak Ibu, saya berikan bonus besar bulan ini. Jadi semangat, nanti tolong di email kepada manajer tadi apa-apa yang diperlukan, oke? Harus semangat. Siap, Baik, Pak. ya, terima kasih ya. Siap, Pak. Selamat bekerja kembali. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Yes. Will, kamu kenapa? Iya nih, Vi. Pusing banget lihat kontraknya. Klausulnya muter-muter. Detailnya juga banyak banget. Tenang. Nggak masalah kok. Aku juga dulu megang kontrak emang awalnya pasti pusing. Wajar kok kalau kamu stuck. Ya tapi kan kamu memang teliti banget, Vi. Nggak gitu. Kan semua orang tuh tetap punya kelebihan masing-masing ya. Kamu tuh punya kelebihan di analisis data. Tapi aku bener takut banget nih kontraknya. Takutnya nanti di akhir malah jadi masalah hukum kalau ada yang nggak sesuai. Jadi deh, kalau emang kamu nggak ini, aku bantu aja ya. Coba kamu buka dulu kontraknya yang mana. Untuk campaign USA, dengan kondisi sekarang ini, tim marketing bisa kewalahan. Untuk campaign sebesar itu, dibutuhkan persiapan yang lebih matang. Tapi kalau campaign ditunda terus, Bu, nanti kita juga susah closing. Banyak klien ini udah nunggu follow up. Kami bukan mau menunda, tapi kalau dipaksakan, hasilnya bisa kurang optimal. Tapi kalau terlalu lama, peluangnya bisa hilang. Oke, aku ngerti poin kamu. Kamu takut momentumnya hilang ya? Iya, selain kehilangan momentum, aku juga takutnya kualitas campaign ini jadi asal. Mungkin marketing mulai dari awareness dan riset respon pasar dulu ya. Sambil itu, aku dan tim sales fokus ke klien yang paling cepat closing dulu deh, biar kita tetap ada progresnya. Inilah kolaborasi. Perbedaan sudut pandang itu hal yang biasa dan sering terjadi, apalagi dalam satu tim. Tapi dengan komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk saling menyesuaikan, tujuan bersama pasti bisa tercapai. Collaboration bikin kita solid dan collaboration bikin kita berkembang.